wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Ramla Swakil, guru biologi pada SMA Negeri 8 Buru, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dan LPPK Universitas Patimura Ambon. Dan di bawah bimbingan Profesor Dr. Hasan Kloputi MPD dan dosen PAMO Ibu Marjin Kadarisman MPD. Di sini saya akan melaksanakan PPL Aksi 2 dengan materi teori evolusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi dengan model pembelajaran problem based lab. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Ya baik, kita mulai melakukan aktivitas. Semoga apa yang kita laksanakan bisa dimulai oleh Allah. Oke, Bapak dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ada ibu satu. Lisno. Lisno kenapa? Sakit ibu. Sakit. Sakit apa? Sakit apa itu? Demam ibu. Demam. Ya baik. Mari kita sama-sama mendoakan teman kita Lisno semoga diberikan kesehatan dan nanti dia akan bergabung lagi belajar dengan kalian. Ya. Nah, insya Allah besok dia bisa belajar dan bergabung untuk bisa belajar dengan kalian. Ya bu. Sebelum kita lanjut, Ibu akan memeriksa kembali kelas ini. Coba yang lainnya bisa berdiri semuanya. Ya. Berdiri kemudian Anda dipersilakan melihat di bagian bawah, bagian kursi atau samping kiri kanan, bagian sebelah. Apakah ada sampah ini? Tidak ada? Tidak. Kalau tidak ada, Anda dipersilakan duduk kembali. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengingatkan kita kalian kepada materi yang kita sudah lewati pada minggu depan kemarin. Ya, kemarin kita belajar tentang ada yang tahu? Mutasi. Ya, mutasinya. Kemarin kita belajar tentang mutasi ya. Baik, sebelum Ibu akan lanjut, Ibu akan mengingatkan kalian apa itu mutasi. Ada yang tahu? Ya, silakan. Kembali. Mutasi adalah peristiwa perubahan materi genetik pada kromosom atau DNA dalam inti sel. Ya, jadi mutasi adalah peristiwa perubahan materi genetik pada kromosom atau DNA yang terjadi di dalam inti sel. Berdasarkan tingkatannya terbagi atas beberapa macam. Coba ada yang tahu? Siapa? Ya, dipersilakan. Mutasi dibagi menjadi macam yaitu mutasi tingkat gen dan mutasi kromosom. Ya, jadi mutasi berdasarkan tingkatannya terbagi atas dua macam. Yang pertama adalah mutasi tingkat gen dan mutasi tingkat kromosom. Coba siapa yang masih ingat apa itu mutasi tingkat kromosom? Ada yang tahu? Ya, silakan. Mutasi tingkat kromosom adalah penambahan materi genetik pada kromosom. Mutasi ini terjadi akibat perubahan struktur dan jumlah kromosom. Ada yang tahu lagi? Siapa? Jerapah ya? Jadi ini merupakan salah satu jenis jerapah. Jadi kalau berdasarkan gambar yang ditampilkan, ini ada jenis jerapah yang sedang memakan dedaunan dan juga ada yang satunya sedang terhidup atau bisa dikatakan sudah mati. Apa menurut tanggapan kalian? Ya, coba. Jerapah yang sedang makan daun mempertahankan hidup sampai sekarang dan terbanyak jenisnya. Ya, sedangkan Sedangkan yang
Jerapah yang sedang tidur bisa bertahan hidup karena tidak bisa memanjat daun yang tinggi. Ya. Baik. Ada yang lain? Ya, baik. Seperti yang dijelaskan oleh teman kalian, ada Umar. Kita berikan nafas dulu. Baik. Di sini ada berdasarkan gambar yang terpampang. Ini menunjukkan jenis hewan jerapah ya. Jadi hewan jerapah yang sedang memakan daun, ada yang sedang tidur. Bahkan ini bisa dikatakan mati. Jadi menurut gambar ini berarti jerapah yang sedang memakan daun ini dia masih bertahan hidup dan melangsungkan kehidupannya untuk memperbanyak jumlah jenis keturunan. Sedangkan jerapah yang sedang tidur atau sudah mati ini adalah jerapah yang tidak mampu memanjat dedaunan yang tinggi sehingga jerapah tersebut tidak bertahan hidup dan bahkan mati, bahkan akan punah. Bisa paham? Bisa. Oke, maka berdasarkan gambar di samping, siapa bisa memberikan kesimpulan dari gambar di samping ini? Materi kita tentang ya, baik. Materi kita hari ini adalah evolusi. Aku akan mengenalkan kalian tentang tadi atau kompetensi dasar yang akan belajar. Kompetensi dasar dari materi kita hari ini adalah menjelaskan teori, prinsip dan mekanisme evolusi serta pandangan terkini para ahli terkait spesiasi. 4.9 menyajikan karya ilmiah terhadap gagasan baru tentang kemungkinan pandangan evolusi berdasarkan pemahaman yang dimiliki. Kemudian tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ada 3. Yang pertama menjelaskan teori asal-usul kehidupan yang dikemukakan oleh beberapa ahli ilmiah dan ilmuwan. Yang ketiga, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan para ahli mengenai evolusi. Yang ketiga, menganalisis teori evolusi dari para ahli. Nah, inilah adalah tujuan pembelajaran kita yang hari ini kita akan laksanakan. Pengertian dari evolusi adalah proses perubahan yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama dan secara perlahan-lahan sehingga terjadinya spesies baru. Jadi yang dimaksud dengan spesies evolusi itu dia bukan serta dikatakan evolusi, tapi yang dia masuk dalam kajian evolusi itu dia memakan waktu jutaan sampai ribuan tahun sebelum Masehi. Baru itu diangkat oleh seorang para peneliti atau ilmuwan bisa dikatakan sebuah evolusi. Bisa? Setelah petunjuk-petunjuk terjadinya adanya evolusi. Iya, baik. Petunjuk-petunjuk yang dimaksud ini terjadinya adanya evolusi itu ada beberapa. Yang pertama adanya fosil. Ya, dan adanya fosil di sini maka para ahli untuk mengamati tentang terjadinya fosil evolusi itu karena mereka mengetahui adanya fosil. Sama yang kedua adanya perbandingan alat-alat di dalam organ tubuh. Jadi organ tubuh itu dapat berupa apa? Alat homolog dan analog. Siapa tahu itu homolog? Ya, analog dan homolog. Jadi kemudian homolog itu berarti dapat dibedakan ya punya persamaan. Jadi persamaan di sini ada punya hubungan kekerabatan yang sangat dekat dan memiliki salah satu fungsi yang sama. Misalkan kita lihat ya, kita lihat misalkan untuk kaki dari simpanse, kemudian bentuk kaki manusia, kemudian bentuk kaki dari kuda dan kucing. Ada memiliki punya kesamaan dan fungsinya yang sama itu untuk bergerak. Bisa paham? Nah, kemudian kita lihat dari analog. Ya, kalau analog di sini berarti memiliki persamaan dan kekerabatan yang hampir sama ya. Nah, kita lihat di sini salah satunya adalah sayap burung, kemudian sayap kupu-kupu dan serangga. Jadi ada juga yang bersamaan. Kenapa? Fungsinya adalah untuk terbang. Kemudian kesamaannya adalah memiliki sayap.
Bisa paham kok? Yang selanjutnya, petunjuk yang selanjutnya adalah adanya perbandingan embriologi. Ini berarti semua makhluk hidup semenjak prosesnya kita memilih maka kita berawal dari proses dan bentuknya sel. Dan sel maka terbentuknya salah satu embrio dulu maka terbentuknya masing-masing. Bisa paham kok? Bisa. Perbandingan dari fisiologis. Dari fisiologis hal yang mengenai sel-sel dan organ-organ tubuh yang ada di dalam. Bisa paham? Kemudian anatomi. Bisa paham? Bisa anatomi. Kemudian adanya biokimia. Bisa? Bisa. Oke. Ibu akan membentuk kalian dalam 4 kelompok. Ya, 4 kelompok yang seperti kemarin Ibu sudah bagikan. Dan sekarang kalian bisa buat masing-masing kelompok. Oke, Ibu silahkan. Mengerjakan pada masing-masing kelompok dan nantinya Anda menjawab berdasarkan SKPD yang sudah saya buat. Dan untuk itu saya persiapkan waktu untuk kalian bisa memecahkan masalah dalam diskusi selama 30 menit. Oke, langsung saja bagikan SKPD. Jangan lupa nama-nama kelompok. Baik, Ibu persiapkan kalian untuk sama-sama saling memecahkan masalah selama waktunya 30 menit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati guru bidang studi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nia Putri Ramadhani. Berdirinya saya di sini selaku moderator dari kelompok 1. Dan di sebelah kanan saya ada Dian Karistia Tuweka selaku pemateri dari kelompok kami. Tidak perlu berpanjang lebar lagi, saya persilakan kepada pemateri untuk membacakan hasil diskusi kami. Untuk pemateri saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan membacakan materi kami tentang fosil. Fosil atau bahasa latinnya adalah fosil, yang artinya menggali. Maka fosil adalah sisa-sisa organisme masa lalu yang mengalami mineralisasi di dalam batuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Ul. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memajukan pertanyaan, yaitu tentang menurut Anda teori siapakah yang diberikan penjelasan terbaik tentang evolusi? Saya ulangi, menurut Anda teori siapakah yang memberikan penjelasan terbaik tentang evolusi? Saya akan menjawab pertanyaan tadi. Menurut saya adalah teori Darwin sampai saat ini mengenai evolusi yang terjadi karena adanya seleksi alam dan dianggap oleh mayoritas masyarakat komunitas sains sebagai teori terbaik dalam menjelaskan peristiwa evolusi. Terima kasih. Apakah saudara Selviana menerima jawaban dari kami? Menerima. Ada pertanyaan? Ada. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 ini mengajukan pertanyaan. Coba jelaskan contoh dari organisme teknologi dan analogi. Ya, diminta Anda menjelaskan contoh dari alat-alat organ tubuh yang menunjukkan homolog dan analog pada hewan di masa evolusi. Ini kami akan menjawab pertanyaan dari Aju. Homolog yaitu pada bagian anggota depan, misalnya kadal, buaya, kelelawar, burung, paus, kuda, dan manusia. Sedangkan analog, organ-organ makhluk hidup yang memiliki bentuk dasar berbeda, tetapi fungsinya sama. Misalnya, sayap kelelawar, sayap burung, dan sayap serangga dengan adanya homolog dipergunakan sebagai dasar atau bukti terjadinya evolusi. Apakah saudara Adu menerima jawaban dari kami? Menerima. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Yang bunyi pertanyaannya adalah mengapa evolusi terjadi pada populasi dan bukan pada individu? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan mempersilahkan salah satu anggota saya agar dapat menjawab pertanyaan dari saudari yang kepada anggota saya persilakan. Ya, silakan. Oke, baiklah. Jadi evolusi terjadi karena adanya proses mutasi dan reproduksi dan seleksi alam. Apakah saudara Nia paham? Paham? Oke. Ya, selanjutnya ada lagi pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Romanan, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 2, mengapa teori evolusi dianggap konvensional? Jelaskan menurut pendapat Anda. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya saya akan mempersilahkan lagi anggota saya agar dapat menjawab pertanyaan dari saudara
Umar. Ya. Saya persilakan. Baik, jadi begini. Teori evolusi seringkali menjadi bahan perdebatan sekaligus mengundang penolakan dari bagian golongan, terutama golongan-golongan yang beragama. Dikarenakan teori evolusi yang disampaikan oleh Charles Darwin adalah teori yang bertentangan dengan yang tertulis di dalam kitab-kitab yang diyakini oleh orang-orang yang golongannya agama. Itu saja jawaban dari saya. Apakah saudara Umar paham? Paham. Ya baik, kasih ada pertanyaan. Di sini saya akan mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendengarkan presentasi kami. Dan presentasi ini kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang sudah kalian pecahkan, kesimpulan dari materi yang kalian angkat itu seperti apa? Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang sudah dipecahkan? Ya, silakan. Berdasarkan pembelajaran pada ini, ada dua kesimpulan yang saya ambil. Yang pertama, dari proses evaluasi kita mendapatkan banyak cikal bakal ilmu pengetahuan yang dapat dikembangkan sampai saat ini. Di dalamnya banyak memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Dan yang kedua, petunjuk-petunjuk adanya evolusi, fosil, anatomi, fisiologi, perbandingan embriologi dengan tubuh yang tersisa pada organisme, perbandingan biokimia, dan domestika. Iya, ya, baik. Ada lagi kesimpulan yang diangkat dari kelompok yang lain? Ya, silakan. Ini kesimpulan saya ya, evolusi makhluk hidup masih terus berjalan dan belum terhenti. Untuk melakukan penelitian artinya kita kini makhluk hidup atau manusia masih berevolusi. Ya itulah kesimpulan dari kelompok kami. Ya, baik. Kita berikan aplaus dulu. Setiap makhluk hidup mampu beradaptasi terhadap lingkungannya. Alam sebagai penyeleksi hidup makhluk hidup, di dalamnya di mana organisasi atau organisme yang dapat beradaptasi akan terseleksi, akan hidup dan berkembang biak sehingga jumlah populasinya akan semakin bertambah, dan sebaliknya jika organisme tidak dapat beradaptasi, adaptif dan kekurangan akan terseleksi sehingga jumlahnya akan berkurang dan akhirnya mengalami kepunahan. Ya, baik. Sebelum kita menutup materi pembelajaran kali ini, ada proses pembukaannya untuk menjawab soal-soal yang baru saja kalian pecahkan. Dan itu berikan waktu sekitar 10 menit untuk kamu bisa mengerjakan soal-soal. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Untuk selanjutnya untuk sesuai dengan
Masih ada? Iya. Kita sampai di sini sebelum kita mengakhiri aktivitas pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita dari ketua kelas atau yang lainnya selain ketua kelas ya bisa membimbing kita untuk berdoa menunjukkan aktivitas kita pada siang hari ini. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri aktivitas pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita peroleh hari ini bisa berguna untuk kedepannya. Berdoa bagi agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa di doa. Baik, setelah selesai maka dengan berakhirnya segala aktivitas pembelajaran kita hari ini maka diwakili dengan mengucapkan